Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, setelah kemarin kita belajar bangun prisma ini, ya, ada prisma segitiga, kemudian prisma segi 6. Nah, sekarang kita akan belajar bentuk tabung, ya. Kita akan belajar tentang bentuk tabung. Nah, perlu kalian ketahui anak-anakku, tabung ini atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Ya, jadi tabung ini, bentuk tabung atau silinder ini adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran, ya. 2 buah lingkaran yang identik dan juga sejajar. Nah, kemudian persegi panjangnya ini mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Nah, perhatikan gambar 3.7 ini. Anakku, kaleng tersebut adalah kaleng biskuit yang dibeli Dayu. Apa bentuk gambar 3.7 di atas? Kaleng biskuit tersebut berbentuk tabung. Nah, dapatkah kalian itu menentukan bagian-bagian dari kaleng tersebut? Kemudian ayo kita menanya. Berikut ini adalah contoh pertanyaan tentang bangun ruang tabung. 1. Apakah yang dimaksud dengan bangun tabung? Yang kedua, apa sajakah bagian-bagian pada bangun tabung? Nah, sekarang kita akan menalar. Perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan gambarnya. Di sini ada kaleng biskuit yang dapat kita gambarkan sebagai tabung, ya. Nah, seperti ini pada gambar yang di sampingnya. Perhatikan gambarnya, ya. Jadi, kaleng biskuit ini kalau kita gambarkan, maka dia seperti ini, ya. Seperti pada gambar di sampingnya, tabung. Nah, kemudian bagian-bagiannya itu apa saja sih? Nah, bagian-bagian tabung itu sebagai berikut. Ini yang paling atas ini namanya sisi atas, ya. Namanya sisi atas. Kemudian rusuknya itu yang mana nih rusuknya, ya? Ini adalah rusuknya. Nah, kemudian sisi tegak atau selimut daripada tabung yaitu ini, ya. Yang tadi sudah dijelaskan, yaitu dia menyelimuti dua buah lingkaran atas dan bawah, ya. Jadi sisi tegaknya ini itu biasa disebut dengan selimut tabung, ya, karena dia menyelimuti sebuah lingkaran. Kemudian sisi alasnya itu yang paling bawah. Ini adalah sisi alas. Nah, jadi inilah anak-anak bagian-bagian daripada tabung. Ada sisi atas, ya. Kemudian rusuknya ini rusuknya. Ini rusuk namanya. Nah, kemudian sisi tegak atau selimut tabungnya yang ini, yang tengah-tengahnya yang berbentuk persegi panjang tapi dia menyelimuti, ya. Kemudian sisi alasnya itu yang paling bawah atau alasnya ini. Tabung merupakan prisma dengan sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran. Perhatikan, tabung merupakan prisma dengan sisi alas dan sisi atas yang berbentuk lingkaran. Tabung dapat juga diartikan sebagai bangun ruang, di mana bangun tersebut dibentuk oleh 2 lingkaran yang sejajar dan 1 persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Berikut ini adalah contoh benda berbentuk tabung.
Jadi ini penjelasannya, tabung juga bisa diartikan sebagai bangun ruang. Kenapa? Karena bangun tersebut itu dibentuk oleh dua lingkaran yang sejajar, ya, dan satu persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Artinya ini, ya, sisi tegaknya. Persegi panjang yang mengelilingi dua lingkaran. Makanya disebut sisi tegak atau selimut daripada tabung. Berikut ini adalah contoh-contoh benda yang berbentuk tabung. Gambar 3.9 ini adalah gelas, ya. Kemudian gambar 3.10 adalah kaleng cat. Ini kaleng catnya, dan ini adalah gelas. Buatlah tabung berdasarkan jaring-jaring berikut. Ukuran masing-masing bagian sesuai dengan seleramu. Nah, yang awal mulanya bentuknya itu seperti ini, ya, tabung seperti ini. Apabila kita buat jaring-jaring, maka akan seperti ini, ya. Apabila kita buat jaring-jaring, maka akan seperti ini gambarnya. Di sini di bagian atas itu yang lingkaran adalah sisi daripada atasnya, ya. Sisi atas daripada tabung. Kemudian tinggi tabungnya atau sisi tegak atau selimut tabungnya itu seperti ini gambarnya, ya. Ini kalau kita buat berdasarkan jaring-jaring. Ya, kalau disuruh buat gambar ya seperti ini gambarnya. Buatlah gambar tabung. Nah, maka kalian buatnya seperti ini. Tapi kalau perintahnya nanti itu kalian disuruh buat jaring-jaring daripada tabung, ya, maka kalian buatlah seperti ini agar lebih mudah. Kemudian di sisi bawahnya juga sama lingkaran. Nah, perlu kalian ketahui juga, tabung itu juga bisa disebut dengan prisma segi tak hingga. Ya, tabung juga bisa disebut prisma segi tak hingga. Nah, bagian-bagian tabung merupakan sisi tabung. Sisi-sisi tersebut terdiri atas sisi alas, sisi tegak atau selimut, dan sisi atas. Sisi alas dan sisi atas tabung berbentuk lingkaran. Selimut tabung berbentuk persegi panjang. Pada tabung ada tinggi, ada diameter, dan ada jari-jari tabung. Nah, anakku, bagian-bagian tabung merupakan sisi tabung. Ya, perhatikan nih. Kemudian, sisi-sisi tersebut terdiri atas sisi alas. Ya, sisi alas. Kemudian sisi tegak atau selimut dan sisi atas. Jadi ada 3 sisi, ya. Selimut tabung berbentuk persegi panjang. Pada tabung ada tingginya, ada tinggi tabung, kemudian ada diameter, kemudian ada jari-jari tabung. Apakah tabung mempunyai rusuk dan titik sudut? Berikan penjelasanmu dengan kalimatmu sendiri. Nah, tadi kan kita sudah bahas yang paling pertama ini. Di sini, ya. Nah, pertanyaannya itu tadi apa? Apakah tabung mempunyai rusuk dan titik sudutnya? Berikan penjelasan dengan kalimat kalian sendiri. Ayo mencoba. Nah, di sini di halaman 95 di sini ada latihan. Ya, ayo mencoba. Nomor 1, berapakah jumlah sisi pada tabung? Nah, tadi sudah saya jelaskan ada berapa sisinya. Ya, sisi alas, kemudian sisi bawah, dan sisi tegak atau selimutnya, ya. Kemudian yang nomor 2, apa sajakah bentuk bangun datar pada sisi tabung? Nah, apa saja bentuk bangun datar daripada sisi-sisi tabung? Yang ketiga, sebutkan 3 benda yang merupakan tabung tanpa tutup dan 3 benda yang merupakan tabung dengan tutup, ya. Ini jangan sampai tertukar, ya. Jadi nanti kalian jawabannya
Benda yang merupakan tabung tanpa tutup. 1. Gelas. 2. Apa? 3. Apa? Ya, seperti itu jawabannya nanti. Ini saya kasih contoh yang nomor 3 ini. Nanti kalian seperti ini jawabannya. Benda yang merupakan tabung tanpa tutup. 1. Apa? Misalkan gelas. 2. Apa? Ya, kali cari. 3. Apa? Nah, kemudian benda yang merupakan tabung dengan tutup. 1. Kaleng cat. 2. Apa? 3. Apa? Ya, nanti seperti ini jawabannya ya. Seperti ini jawabannya ya. Benda yang merupakan tabung tanpa tutup. 1. Gelas. 2. Apa? Nah, kemudian nomor 4, buatlah sebuah tabung dari kertas karton, beri warna pada bagian sisi alas dan sisi atas. Ini untuk soal nomor 4 ini kalian buat saja tabung ya, kalian gambar ya, kalian gambar. Jadi kalian tidak perlu menggunakan kertas karton ya, tapi kalian buat seperti ini. Contohnya ini kan gambar tabung, kemudian kalian kasih warna pada bagian sisi alas dan sisi atasnya. Paham ya? Jadi kalian ini untuk menjawab nomor 4, kalian buat dulu tabungnya ya. Setelah kalian gambar tabung, gambarnya yang bagus ya. Kemudian ini dikasih warna apa? Misalkan ini kalian mau kasih warna biru ya, ikutin sesuai perintahnya. Buatlah sebuah tabung ya, jadi ini kita ubah, gambarlah sebuah tabung, kemudian beri warna pada bagian sisi alas dan sisi atas. Misalkan kalian yang atasnya kalian mau kasih warna biru, kalian gambar warnanya, yang bawahnya warna merah misalkan ya, terserah kalian mau kuning, mau hijau boleh. Gambarnya pakai penggaris ya. Yang kelima, kalian disuruh melengkapi titik-titik di bawah ini ya. Rusuknya ada berapa? Ada 3 ya, ada 3 sisi. Kemudian sisinya ini ada berapa? 1, 2, 3. Kemudian bangun ini adalah apa ya, kalian isi. Mudah ya soalnya ya. Nah, inilah pelajaran kita kali ini anak-anakku. Kita belajar tentang bentuk tabung ya. Kemarin kita sudah belajar bangun prisma. Sekarang kita belajar bentuk tabung. Nah, anakku, mungkin inilah pelajaran kita kali ini. Semoga apa-apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata salah. Wa'afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.